Habis itu digambarkannya netral, senetral-netralnya. Tapi menurut gue kalau gue coba untuk realistis ya, susah untuk nggak dijudge orang. Gue terlahir sebagai laki-laki dengan ras Chinese aja, itu sudah orang-orang ada yang ngejudge gue. By default. Oke. Jadi kalau gue mencoba untuk memisahkan bahwa gue nggak boleh dijudge sama sekali, itu akan sangat-sangat sulit banget. Oke. Itu dan tadi kan dengan gue mengenali identity itu aja, sudah ada kebagi. Jadi ada orang yang suka dan ada orang yang nggak suka sama kita. Bahkan lu belum ngapa-ngapain. Tapi memahami itu jadi in a way membebaskan kita juga. Betul. Ya apalagi kan kemarin tuh ya sempat di Twitter tuh ada cowok-cowok yang pelaku sexual assault berkacamata. Anjing, gue berkacamata gitu. Masa sih gara-gara gue cowok berkacamata tiba-tiba langsung dijudge kan? Gue juga lagi berkacamata. Wah. Waduh. Iya kan? Serba salah. Kan susah. Udah, Jadi besok kan klasik. gitu. Jadi nggak mungkin lo bisa gitu. By default lo nggak ngapa-ngapain aja, ada orang yang bisa nggak suka sama lo. Iya. Dan itu bisa jadi bukan salah lo. Dan di buku itu gue membahas kan tentang ini cerita nyata memang dari seorang teman yang dia tuh kerjanya bener. Tapi gara-gara dia kerja benar, dia jadi nggak disukai oleh teman-temannya yang merasa bahwa ini terlalu bersinar, terlalu menyilaukan bagi yang lain-lainnya. Karena lo kerjaannya bagus, kita jadi jelek kelihatannya. Exactly. Gitu. Beda seperti gitu. Dan gue juga melihat ya dalam refleksi sehari-hari, gue sebagai seorang terapis, gue menolong orang-orang. Buku lo menolong orang-orang. Tapi gue yakin ada orang yang menganggap kita jahat karena gini, ketika buku kita mengubah seseorang, berarti ada orang lain yang mungkin terlepas dari itu. Contoh ya, gue cerita tentang misalnya ada seorang yang ke gue, klien, terus gue akhirnya bisa untuk mengencourage dia, nggak apa-apa kok, lu bisa untuk hidup, kalaupun lu nggak lanjut sama dia. Bagi orang ini gue pahlawan, bagi pasangannya, gue jadi iya kan, gue provokator dianggapnya. Gue akan spam Instagram dia tiap hari. Dan itu bisa kejadian. Itu bisa kejadian. Untung sih belum pernah terjadi ke gue gitu. Tapi lihat ya kan, buku lu kan juga membuat tadi seseorang yang mungkin lu karena orang baca buku lu jadi oke deh, gue berani untuk melangkah, gue berani untuk mungkin resign dari kerjaan gue untuk mempursue dream gue. Iya lagi yang resign banyak. Kan bagi orang itu lu pahlawan. Bagi yang lain kayak anjing nih, apa sih buku yang dibaca sama dia jadi kayak gini, lu jadi villain. I see. Nah jadi berusahalah untuk sebisa mungkin lu menerima bahwa lu akan jadi orang jati cita orang lain, tapi try our best untuk supaya ya kita tidak secara sengaja membuat alasan tersebut. Gitu. I see. Jadi Bab itu untuk ngasih tahu kita bahwa sebenarnya kita nggak punya kendali sama persepsi orang kepada kita ya. Yang penting kita tahu kita ngelakuin yang baik kayak kita gitu. Ya, dan ketika akhirnya tadi menyadari bahwa ya sudah, lu sudah menjadi orang jati cita orang lain, itu malah melegakan. Karena mereka berhenti dari keinginan gue harus membuat semua orang jadi senang sama gue.